Selamat datang di channel Gali Lagi. Di video kali ini kita akan membahas tutorial Microsoft Excel terkait referensi sel. Apakah itu referensi relatif, absolut, ataupun mix. Sebelum kita menggunakan fungsi-fungsi ataupun formula di Excel semisal if, VLOOKUP, SUMIF, ataupun yang lainnya, kita perlu memahami terkait dengan referensi sel. Kenapa? Karena apabila dalam sebuah formula kita salah dalam menentukan referensi sel, bisa jadi pada saat kita copy paste sebuah formula ke sel yang lainnya, maka akan menghasilkan nilai yang salah karena referensi selnya berubah. Untuk lebih memahami referensi sel, apakah itu relatif, absolut, ataupun mix, di sini ada 4 contoh kasus. Ya, yang pertama adalah kita lihat data di sini. Ada produk meliputi ABC, ada kuantitas atau quantity meliputi produk A 10, produk B 20, produk C 30, dan harganya. Kita ingin mengetahui nilai penjualan dari masing-masing produk ini. Produk A penjualnya adalah quantity dikalikan harga 10 dikalikan 5, B 20 kali 6, C 30 kali 7. Kita langsung saja masuk di formulanya. Kita ketikkan sama dengan H5 kali I5. Kita lihat formulanya. Penjualan untuk produk A adalah quantity 10 dikalikan harga 5, maka menghasilkan nilai 50. Nilainya berarti sudah benar. Kita coba copy ke bawah, apakah untuk produk B dan C itu benar. Produk B perkaliannya sudah benar, 20 kali 6 menghasilkan 120. Produk C 30 kali 7 menghasilkan nilai 210. Oke, ini benar. Di sini kita menggunakan referensi sel relatif. Referensi sel relatif merupakan referensi sebuah sel, apakah itu baris ataupun kolom, akan berubah ketika kita copy. Kita lakukan copy paste. Di sini tadi produk A formulanya adalah H5 dikalikan dengan I5. Pada saat kita lihat ke bawahnya produk B, formulanya berubah menjadi H6 dikalikan dengan I6. Dan demikian juga produk C. Di kasus yang kedua ini saya ingin menghitung nilai PPN-nya. Nilai PPN di Indonesia 10% ya. Yang diambil dari perkalian antara nilai penjualan dikalikan dengan tarif PPN-nya 10%. Berarti untuk produk A adalah 50 kali 10%, produk B 120 kali 10%, dan produk C 210 kali 10%. Kita coba lakukan formula di sini sama dengan nilai penjualan dikalikan dengan PPN 10%. Kita lakukan enter. Nilainya adalah 5. Ini benar. 50 kali 10% nilainya adalah 5. Pada saat kita melakukan copy ke bawah, nilainya menjadi 0 untuk produk B. Kita lihat formulanya. Untuk PPN produk B adalah 120 dikalikan dengan H3. Yang harusnya ini H2. Karena tarif PPN-nya ada di sel H2. Berarti formulanya ini berubah. Ini berarti ada kesalahan. Yang perlu kita lakukan koreksi adalah formula di H2. Saya tidak mau formula H2 itu berubah pada saat saya lakukan copy ke bawah sini. Saya tidak mau ada perubahan di sini. Maka kita lakukan koreksi ya di sini. VAT untuk produk A sama dengan J5 dikalikan dengan H2. Tapi untuk H2 ini saya akan coba buat selnya menjadi sel absolut. Yaitu tanda sel absolut itu ada tanda dolar. Atau kalau kita mau pakai shortcut, tekan F4, ini akan membentuk seperti ini, dan kita lakukan enter. Oke, ini benar. Kalau kita coba copy ke bawah, PPN produk B adalah nilai penjualan produk B 120 dikalikan dengan PPN 10%. Ini benar. Di produk C, nilai penjualan produk C 210 dikalikan dengan PPN 10%. Ini benar. Berarti untuk PPN ini sudah benar formulanya. Oke, kita akan coba masuk ke kasus yang lainnya. Semisalnya kita ada produk ABC sama. Ini adalah penjualan di semester pertama, ini penjualan di semester kedua, dan ini adalah total penjualan selama setahun. Produk A 60 di semester pertama, di semester kedua adalah 70. Maka total penjualan selama setahun adalah 130. Demikian juga untuk produk-produk yang lainnya ya. Secara total
penjualan di semester pertama adalah 330, merupakan penjumlahan produk A, produk B, produk C. Demikian juga untuk semester kedua, formulanya sama dan totalnya adalah sama. Nah, apa yang mau kita cari di sini? Saya ingin tahu, misalkan di semester pertama, berapa persen sih persentase produk A dibanding dengan total penjualan di semester pertama. Produk B itu berapa persen? Di sini kalau misalnya produk A berarti 60 dibagi dengan 330. Produk B berarti 120 dibagi 330. Seperti itu. Demikian juga untuk semester kedua, menggunakan formula yang sama. Kita coba buat formulanya. Persentase product sharing ya. Kita coba buat formulanya di sini. Persentase produk A terhadap total penjualan selama semester pertama adalah 60 dibagi 330. Ini akan keluar nilainya 18%. Pada saat kita lakukan copy ke bawah untuk produk B, didapat nilainya adalah error atau div O. Harusnya adalah 120 dibagi dengan 330. Berarti kesalahan di sini adalah adanya perubahan formula untuk total yang ada di sini. Yang saya mau adalah, saya tidak mau adanya perubahan baris di sini. Ya, maunya saya adalah 60 dibagi 330, 120 dibagi 330, 150 dibagi 330. Barisnya saya tidak mau berubah. Tetap di sini di baris 14 ya ini ya. Berarti yang kita lakukan perubahan adalah di 330 atau H14. Nah, karena saya tidak mau adanya perubahan di baris, maka kita harus kasih tanda dolar di baris. H14 di sini artinya adalah kolom H baris 14. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat baris itu tidak berubah ketika kita copy, berarti kita tambahkan tanda dolar di depan baris, di depan 14, berarti di sini. Bisa kita langsung tekan dolar atau kita tekan F4 sebanyak 2 kali. Kita lakukan enter. Kita coba copy ke bawah. Kita lihat formulanya. Formulanya benar ya. Untuk produk B di semester pertama, produk sharingnya adalah persentase penjualan produk B dibandingkan dengan total adalah 120 dibagi 330. Ini sudah benar. Coba kalau kita lihat di semester kedua, kalau kita copy ke kanan, apakah itu benar? 13%. Ini benar ya. Untuk penjualan produk A, persentasenya adalah 70 dibagi 540. Berarti formula ini sudah benar. Baru kita lakukan copy paste ke bawah. Dan kita copy ke kanan. Cara copy-nya di sini kita arahkan kursor di sini ya. Di pinggir sini bawah supaya muncul tanda plus seperti ini. Baru kita lakukan drag and drop. Di drag ke sini ke bawah dan dilepaskan. Dan saya nggak mau berubah formatnya, baru saya klik di sini di tombol ini. Di flash fill ini. Klik fill without formatting. Baru kita lakukan copy ke sini. Clear ya untuk yang kasus ketiga. Kita akan masuk kasus yang terakhir. Apa yang mau kita cari adalah persentase penjualan produk A di semester pertama dibandingkan dengan total penjualan produk A selama setahun. Jadi misalkan di semester pertama untuk produk A adalah 60 dibagi 130. Sementara di semester kedua adalah 70 dibagi 130. Kita coba buat formulanya. Sama dengan 60 dibagi dengan 130. Ketemu 46%. Di sini, di semester kedua, formulanya berubah. Ini berarti ada kesalahan. Maka perlu kita perbaiki formulanya, yaitu formula pembaginya ya. Di sini J18. Apa yang saya mau adalah kolom ini tidak berubah ketika saya copy. Mau di copy ke bawah, mau di copy ke kanan, kolomnya adalah tetap J. Ya, sementara barisnya bisa berubah. Maka di sini kita lihat formulanya untuk J18, yang ini adalah baris, yang ini adalah kolom. Karena kolomnya saya tidak mau berubah, maka saya tambahkan fungsi dolar di depan kolom. Kita tekan F4 3 kali.
atau bisa juga kita manual, tekan dolarnya, kita ketik dolar, baru kita lakukan enter. Kita coba copy ke kanan, nilainya sepertinya benar ya. Coba kita copy ke kanan lagi supaya nilainya berapa. Oh ya, 100%, berarti ini sudah benar. Untuk semester kedua, penjualannya adalah 70 dibagi 130, dan secara total ini adalah 100%. Berarti kita bisa copy ke bawah ya. Dan kita copy ke kanan. Di sini totalnya adalah 100%, berarti datanya sudah benar. Seperti halnya yang ada di atas ini, totalnya adalah 100%. Ini berarti datanya sudah benar. Kita masuk di kesimpulan terkait dengan referensi sel. Kita tadi lihat ada referensi yang sifatnya relatif, absolut, ataupun mix. Relatif itu sendiri artinya adalah sel, apakah itu baris atau kolom, akan berubah ketika kita copy sel tersebut atau formula tersebut. Sementara kalau absolut, di sini tandanya adalah dolar, merupakan sebuah sel, apakah itu baris ataupun kolomnya, tidak akan berubah ketika kita melakukan copy paste atas formula di sel tersebut. Ya, di sini untuk referensi relatif, shortcutnya tidak ada, tapi kalau misalnya kita mau tekan F4 4 kali juga nilainya tetap B13. Artinya adalah barisnya di sini di sel ini misalkan B13. B itu adalah kolom, 13 adalah baris. Berarti kalau misalkan semuanya relatif, baik baris ataupun kolom itu relatif, itu akan berubah formulanya. Sementara kalau misalnya absolut, di sini ada dua tanda dolar dengan shortcut F4 satu kali, tekan F4 satu kali. Artinya adalah barisnya absolut, kolomnya absolut. Berarti pada saat kita copy formula itu, sel yang dipakai di formula itu tidak berubah. Sementara kalau misalkan mix di sini ada dua ya, mix 1 dan mix 2. Kalau mix 1 itu barisnya absolut, kolomnya relatif. Tandanya adalah karena ini baris absolut, berarti di depan baris ini ada dolar. Ya, shortcutnya F4 dua kali. Sementara kalau misalnya untuk mix 2, barisnya relatif, kolomnya absolut. Di sini barisnya 13, ini kolomnya B, di depan kolom itu ada tanda dolar, berarti ini kolomnya adalah absolut, sementara barisnya adalah relatif.